Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini saya akan membahas tentang tata cara menjadi seorang khatib Jumat atau tata cara khutbah Jumat. Maka tentunya kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang khatib yang baik, yang nanti ketika menyampaikan khutbah dapat diterima, dicerna apa yang kita sampaikan oleh pendengar kita. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, berbagi kepada kita semua tentang tata cara menjadi khatib Jumat. Nanti ketika kita akan khutbah Jumat, yang pertama yang akan kita lakukan ketika waktu zuhur atau waktu Jumat telah masuk, khotib naik ke atas mimbar mengawali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, maka nanti khotib akan duduk mendengarkan lantunan suara azan. Ketika khotib sudah menyampaikan salam, maka muazin atau disebut juga dengan Bilal akan bersiap untuk mengumandangkan suara azan. Selama suara azan dikumandangkan, baik khotib maupun jemaah semuanya, kaum muslimin yang hadir, akan mendengarkan azan dan menjawab lantunan azan. Setelah azan selesai dikumandangkan, maka khotib kembali berdiri dan memulai menyampaikan khutbah. Apa yang disampaikan pertama kali? Maka yang disampaikan pertama kali adalah yang pertama mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan rukun dari khutbah Jumat. Contohnya, kita mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Atau boleh juga kita menggunakan kalimat-kalimat pujian yang lain seperti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Atau alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan yang lain-lain. Nanti silahkan kita cari tahu yang lain yang kita senangi untuk kita sampaikan. Bisa kita saksikan di YouTube, di googling materi-materi khutbah yang biasa disampaikan oleh ustadz-ustadz yang sudah biasa kita dengarkan. Dan yang kedua adalah menyampaikan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setelah menyampaikan dua kalimat syahadat, ini juga termasuk dari rukun khutbah. Yang ketiga, kita menyampaikan sholawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini juga merupakan rukun khutbah yang wajib kita sampaikan. Dan yang keempat adalah kita menyampaikan wasiat takwa. Faya ayyuhal hadirun usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Atau kita menggunakan wasiat takwa dengan redaksi yang lain pun juga boleh. Dan yang kelima, kita membaca ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran ini biasanya yang dibaca oleh seorang khatib yaitu isinya tentang ajakan untuk takwa ataupun isinya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Contohnya, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tentang ajakan untuk takwa. Atau tentang materi. Misalkan kita mau menyampaikan materi tentang syukur, maka kita baca surat Ibrahim ayat 7. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi 5 bacaan yang wajib disampaikan di awal khutbah. Karena kelima-limanya adalah rukun khutbah. Kalau tinggal salah satunya, ada yang tidak disampaikan, maka tidak sah khutbahnya. Karena merupakan rukun dari khutbah Jumat. Lalu setelah menyampaikan yang 5 tadi, mengucapkan pujian kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyampaikan sholawat Nabi, mengucapkan sholawat Nabi. Yang keempat, menyampaikan wasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Setelah itu dibacakan, maka selanjutnya boleh juga menyampaikan yang tadi untuk memahamkan audiens agar mereka paham, kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita diberikan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu tadi contoh menyampaikan pujian, sholawat, dan wasiat takwa dalam versi bahasa Indonesia jika diperlukan untuk memudahkan hadirin yang hadir memahami apa yang kita sampaikan. Akan tetapi biasanya untuk mengefisiensikan waktu, karena waktu Jumat itu terbatas, ada juga khotib yang tidak menerjemahkan itu lagi, langsung masuk kepada materi khutbah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Maka sampaikanlah isi khutbah dengan landasan Al-Qur'an dan hadis dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu pendek. Sederhana, kurang lebih materi itu sekitar 10 menit sampaikan kepada hadirin peserta sholat Jumat. Kemudian setelah materi kita sampaikan, maka khutbah yang pertama kita tutup dengan mengucapkan Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Atau jika kita belum mampu menyampaikan sepanjang itu, boleh juga kita sampaikan penutup khutbah pertama dengan bahasa yang singkat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Setelah kita sampaikan itu, maka kita duduk sejenak sebagai pemisah penanda berakhirnya khutbah pertama dan akan dimulainya khutbah kedua. Nah, setelah kita duduk sejenak, kita bangkit kembali untuk menyampaikan khutbah kedua. Maka di khutbah kedua, untuk pembukaannya itu sama dengan pembukaan yang kita sampaikan di khutbah pertama tadi. Kita sampaikan puji-pujian, kita sampaikan 2 kalimat syahadat, kita sampaikan sholawat Nabi, kita sampaikan wasiat takwa, dan kita baca Al-Quran lagi. Contohnya, kita sampaikan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Lalu berikutnya kita sampaikan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang ketiga kita sampaikan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Atau sholawat ini juga nanti bisa disampaikan nanti ketika sebelum doa dengan sholawat yang lengkap.
Berikutnya wasiat takwa. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka yang kelima, kita baca ayat suci Al-Qur'an. Biasanya umumnya ayat suci Al-Qur'an yang dibaca pada khutbah yang kedua ini yaitu surat Al-Asr. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illa, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Setelah itu, setelah kita membaca ayat suci Al-Quran, biasanya dibaca adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baru kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah baca sholawat, lalu berikutnya kita membaca doa. Ini termasuk rukun khutbah juga yang dibaca pada khutbah kedua. Cara membaca doa yang Nabi contohkan adalah khotib mengangkat telunjuknya. Tidak seperti ini, tapi khotib mengangkat telunjuknya. Nabi mencontohkan seperti ini. Dengan kita mendoakan kaum muslimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya arhamar rahimin, irhamna wa anta khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Nah, biasanya untuk doa itu dikembalikan kepada setiap khatib. Mau menyampaikan doa yang seperti apa, dipersilahkan. Tapi dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin, mendoakan keagungan Islam. Setelah itu, ibadallah. Biasanya khutbah Jumat ditutup dengan ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Nah, itulah tadi tata cara menjadi khotib Jumat atau tata cara menyampaikan khutbah Jumat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.